Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Sumiati selaku Kepala SD Negeri Merak 1, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan dari SD Negeri Merak 1 yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di mana kita diberikan kesehatan serta nikmat kesempatan bisa berkumpul dalam acara hari ini, yaitu terkait tentang budaya positif. Saya di sini nanti akan berkolaborasi dengan Ibu Bibit selaku juga CGP Angkatan 10. Nanti akan sama-sama menyampaikan materi terkait tentang budaya positif. Yang kedua, sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Terkait tentang hari ini, saya Ahmad Lutfi Fayoni, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Demak, akan berkolaborasi dengan Ibu Bibit Setiawati terkait tentang budaya positif, yaitu tentang aksi nyata. Nah, terkait diseminasi yaitu menyebarkan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum kita mau mulai pemaparan materi hari ini, Bapak Ibu Guru, saya mohon untuk berdiri kita menyanyikan sebentar lagu Indonesia Raya. Sebelum kita mengawali untuk disiplin budaya positif, Bapak Ibu Guru silakan. Nah, di sini ada sebuah video, nanti kaitannya dengan materi kita hari ini, ya. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu tuh gak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Capek Bapak Dani, langsung aja, sini kamu.
saya terlambat. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam bapak itu mulai jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, yang lainnya ya, jangan mencontoh Dani. Kalau kayak contoh, ada nih yang lanjutkan ke Dani, pasti tahu Dani. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu tuh berdua. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung nanya kepada Bapak. ya Pak, Bapak mau. Ya, Ya Pak, terima kasih. Soalnya saya udah terlambat. Maaf Pak, saya terlambat. Dan lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok nggak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dari teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya setengah jam sebelum jam bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf Pak, sebenarnya tadi Udah dari dia. Bapak nggak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, dulu tangan kamu. Jadi, dengar ya, kalau kamu masih aja datang lambat, Bapak nggak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku untuk semuanya. Dengar ya? Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Jadi kan disini mau dibawa kemana Pak? Biar saya bantu. Udah, maksudnya bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jago. Gak apa-apa, mama masih kuat kok. Tadi setelah bisa aja atau meset. Beneran nih, nggak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Kamu masuk kelas saja sana. Dari sini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu juga kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya Udah, capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan colok Dani datang ke sekolah
Gak akan bisa sukses akan seperti itu ke depannya. Stop dulu. Kamu mau kemana? Bapak bawa ke rumah sakit ya? Nggak perlu Pak, saya buru-buru Mau kemana? Biar bapak anterin. mau pulang ke rumah Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Pak, terlambat sekolah. Saya pulang dulu Pak. Assalamualaikum. Ya udah, bapak temenin kamu pulang ya. Ya. Kak, dulu Pak. Maaf ya, terlambat. Ya gak apa-apa deh, cepet sebenarnya. Kakak udah terlambat. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Ini Kak sepatunya. Loh, itu tangan kamu kenapa deh? Ini tadi habis jatuh Kak. Ya Allah. Nanti diobati. Ya Kak, ini nanti aku obatin. Udah, kakak berangkat dulu ya. Ya Kak, hati-hati. Assalamualaikum. Hidup adalah anugerah. Menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Oh, Baik Pak. Ya, hati-hati. Maaf Pak, saya terlambat lagi. Mas Dani, maafkan bapak ya. Karena bapak udah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan. Oh iya Mas Dani, bapak
Bapak ada hadiah mungkin tidak seberapa buat kamu. Tolong diterima ya. Apa ini Pak? Ayo dibuka aja. Kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Wah, ini sepatu sekolah. Ini buat saya, Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu gak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Pak. Saya janji tidak akan dikenal sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih. Hidup adalah anugerah. Tes, nah. Terima kasih Bapak Ibu. Saya di sini dari video yang beberapa tadi nanti ada kaitannya dengan terkait dengan budaya positif. Ada 5 posisi kontrol, kemudian ada segitiga restitusi. Ya, dari video tadi mungkin Bapak Ibu mau memberikan tanggapan terkait video yang baru disaksikan. Ya, silakan Pak Zainal. Posisi saya di sebelah ini, atau di depan Bapak di sini. Depan. Di sini saja. Oke. Aku harus berdiri di sini. Jadi apa yang disampaikan Mas Robi terkait dengan budaya positif juga sebenarnya dan apa namanya 5 posisi kontrol. Terus juga kalau tidak setuju terkait dengan punishment atau hukuman yang diberikan oleh siswa untuk dalam rangka mendisiplinkan siswa tersebut, itu yang pertama. Yang kedua, reward atau hadiah yang diberikan oleh guru, apakah mampu atau bisa memotivasi siswa. Dan yang ketiga, nanti bisa yang lain. Saya hanya 1 dan 2 saja. Jadi kalau saya itu apakah setuju atau tidak? Yang pertama itu hukuman atau punishment yang diberikan guru terhadap siswa tadi dalam video itu karena proses terlambat dalam rangka mendisiplinkan itu saya maksud. Karena hukuman itu hanya bisa menyiksa siswa tersebut. Dalam hatinya itu tersisa. Gurunya belum tentu tahu kondisi yang dialami oleh siswa tersebut. Tentunya gurunya harus mengerti tahu kondisi guru baru melakukan bimbingan dan sebagainya. Yang kedua, reward atau hadiah yang diberikan oleh guru tersebut apakah bisa memotivasi. Nah, salah satunya itu mungkin mampu memberikan motivasi tersebut hingga anak itu terbangun dalam hati itu ternyata gurunya mempunyai keterkaitan sehingga tumbuhlah motivasi dari anak. Saya kira itu Bu, Mas Lufi, untuk poin 3 dan 4 mungkin. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Mungkin ada lagi Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan pemahaman tadi, yang jelas saya tidak setuju. Kenapa? Karena harus itu akan mengeluarkan kita. Saya terus kalau saya dengan budaya kondisi.
Ya, tepuk tangan untuk guru sebenarnya. Ya, mungkin ada lagi Bapak Ibu guru yang memberikan tanggapan tentang video ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur sekali pagi hari ini Mas Lutfi dan Mbak Bibi bisa melaksanakan diseminasi. Saya hanya akan menambahkan saja yang sekalipun Bu Kepala. Memang benar seorang guru itu harus menjadi inspirasi bagi murid-muridnya. Terutama tadi kalau kita melihat bersama video yang baru saja, pembicaraan guru itu sesuatu hal yang penting sekali bagi anak didik maupun bagi rekan-rekan semuanya. Istilahnya begini, omongan kita itu adalah doa. Apa yang terucap itu haruslah menjadi berkah bagi orang-orang di sekitar kita, terlebih bagi anak-anak kita. Walaupun hanya sepele dan sederhana ya, tapi omongan itu bisa membangkitkan semangat, dan sebaliknya omongan itu bisa menurunkan mental seseorang hingga ini menghambat tumbuh kembang peserta didik. Jadi istilahnya sama-sama, saya juga masih belajar di sini. Saya mengajak rekan-rekan dulu, Bapak Ibu semuanya, untuk suasana visum, mau menambahi bahwa marilah kita memberi yang terbaik kepada anak-anak kita. Apa yang bisa kita lakukan yang paling sederhana, omongan, pembicaraan, sesuatu yang mengandung positif, memberi semangat bagi anak-anak kita. Demikian Mas Lutfi, terima kasih. Wassalamualaikum. Tepuk tangan untuk Bu Tias karena memberikan tanggapan tentang video tadi. Mungkin ada lagi Bapak Ibu untuk cukup Bu Bibi, oh ya. Terkait dengan video tadi itu seorang guru tanpa istilahnya tanpa bertanya terlebih dahulu langsung bisa menghukum anak secara langsung, dan akhirnya guru tersebut bisa mengetahui secara langsung ternyata alasannya seperti itu di akhir video tadi. Nah, kaitannya dengan pemberian materi ini yaitu tentang di situ pemberian hukuman dapat didisiplinkan siswa, ya. Kalau saya juga itu tidak setuju karena hukuman itu jelas mental, apalagi kalau kita berbicara yang sedikit menyakitkan hati. Ibaratnya kita menusuk pisau ke suatu benda, pisau itu bisa dicabut tapi bekasnya tidak akan pernah hilang, seperti itu. Itu adalah efek dari kata-kata yang mungkin bisa menyakitkan hati. Kemudian adanya pemberian hadiah atau reward bisa memotivasi siswa. Itu bisa benar, juga bisa sesuai dengan kondisinya. Dimana kalau memang itu diperlukan untuk memberikan sebuah reward, bisa memotivasi siswa, maka bisa diberikan. Dan apabila itu akan menjadi kecanduan, maka segera dihindari. Selanjutnya guru bisa mengontrol peserta didik. Kalau dalam video tadi tanpa adanya suatu pertanyaan tidak mau menerima alasan dari si murid, akhirnya guru langsung menghukum, ya, tanpa ditinggalkan terlebih dahulu. Kemudian seorang guru harus mampu memberikan solusi bagi siswanya. Hal ini jelas kita sebagai guru tidak terlepas dari ngendikannya Bapak Kiai Haji Mantara, di mana istilah atau semboyannya ingkang sosok tulodo ing madya mamakarsa tuturi handayani, di mana kita dapat memberikan contoh di tengah memotivasi, kemudian di tengah kita memberikan dorongan semangat terkait tentang siswa. Karena memang murid itu memiliki karakter yang masing-masing dan berbeda-beda, memiliki keunikannya masing-masing. Nah, topik yang akan kita bahas nanti di sini, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ada keyakinan jelas. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya restitusi 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi.
Untuk yang materi 1, 2, 3, 4 nanti akan lebih dijelaskan oleh Bu Bibir ya terkait materi itu, karena kita nanti akan berkolaborasi dalam penyampaian materi. Nanti saya hanya menyampaikan secara singkat-singkat saja. Kemudian lebih fokusnya saya nanti ke materi, ada 5 posisi kontrol, kemudian ada segitiga restitusi. Terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, di sini ada perubahan paradigma belajar, di mana dalam teori kontrol itu menimbulkan ilusi guru mengontrol murid. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya ilusi yang terakhir, di mana ilusi bahwa seorang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, dari sebuah video tadi di awal sudah sedikit menggambarkan tentang bagaimana ilusi-ilusi dalam sebuah teori kontrol, di mana guru mengontrol murid, ya, bisa mendisiplinkan siswa. Guru bertanya, saya berusaha mendisiplinkan. Kemudian ada kata-kata guru, orang yang seperti ini tidak akan bisa sukses nanti. Kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi pada siswa 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Jadi kita tidak bisa mengejudge atau kamu tidak sukses nanti. Ya. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya. Selanjutnya ada kata-kata disiplin, di mana seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara mengatakan salah satunya pertanggungjawaban atau framework DWG itu selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya, ataupun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Ya, itu adalah salah satu dari perkataan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, mana dari nilai-nilai kebajikan, di mana nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, yang jelas yaitu setiap individu pasti memiliki tujuan masing-masing. Ya, setiap anak atau murid kita sejak dini kita bisa mengarahkan dalam arti membimbing anak itu bisa mencapai tujuannya. Anak itu inginnya apa? Seperti apa? Maka dalam salah satu Ki Hajar Dewantara yaitu salahnya sistem ngomong. Kita ngomong anak kita menuju ke apa yang mereka inginkan. Kemudian dari seperti yang ditemukan oleh Dr. William Burser pada teori kontrolnya, yaitu menyatakan bahwa setiap perbuatan ini disebut. Selanjutnya dari nilai Danny Wilson, yaitu mengatakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi seperti ini. Ketika anak sudah memiliki barang kesukaan atau dia mempunyai suatu barang yang dia sangat senangi atau sangat sukai, ketika dia diminta oleh adiknya atau kakaknya sebagai kakak, pasti benda itu tidak akan dilepas selama dia suka dengan barang itu. Bagaimanapun caranya. Ya, jadi dia bisa melepas itu ketika misalkan ada bujukan atau faktor dari luar, sehingga anak tersebut bisa melepaskan atau tidak itu sesuai dengan kehendak mereka. Ya, jadi ada sistem bisa menggerakkan motivasi sekali dari dalam diri mereka sendiri. Artinya dari sebuah contoh tadi, dia bisa melepaskan barang yang dia suka sesuai keinginannya. Apabila dia ingin melepaskan, dia melepaskan. Kalau tidak ingin melepaskan, maka dia selalu bergerak terus. Bahkan sampai itu pun dibawa, karena takut mainannya atau barang kesukaannya itu diambil orang lain atau dibawa adik atau kakak. Selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Ya, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, di mana kadang siswa itu yang penting aku bareng.
kasih tugas seperti nggak ada benar salah buat pikir dari. Ada anak seperti itu sebenarnya menghindari adanya hukuman yang diberikan. Nah, yang menimbulkan hatinya tidak nyaman. Terkait itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan kembalian atau penggantian dari orang lain. Nah, tadi efek ada efek baik dan efek buruk dari pemberian reward. Salah satunya, kalau baik memang bisa memotivasi siswa untuk belajar lebih giat, seperti tadi contoh dalam video, diberikan sesuatu, artinya untuk lebih disiplin lagi, dia bisa berangkat lebih awal, biar tidak bergantian dengan nantinya. Nah, kalau dia mengharapkan sebuah imbalan, jadi tak buat yang baik-baik saja, biar nanti Pak Guru memberikan hadiah. Berarti ada sesuatu yang dia harapkan dari perbuatan yang dia lakukan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dia merasa percaya diri dan dia bisa istilahnya saya mempunyai tujuan, siswa itu mempunyai tujuan yang jelas. Misalkan saya ingin jadi seorang dokter, maka dia syarat-syaratnya yaitu ya setidaknya minimal belajar dengan tekun dan rajin untuk menggapai sebuah cita-citanya. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Salah satunya yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Ya. Kadang bapak ibu pernah menemui anak ketika dia di dalam kelas sembunyi-sembunyi makan, kemudian ikut mendengarkan lagi seperti itu. Apakah pernah menemui murid seperti itu, Bu? Ya? Saya pernah menemui murid seperti itu, persis yang dikatakan Mas Bobi. Saat saya menerangkan, dia itu di kolong meja sambil makan, tapi saya hanya makan saja. Setelah itu, kemudian saya lihat, saya lirik, dia duduk lagi seperti itu. Terima kasih. Nah, itu salah satunya kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Salah satunya adalah butuh makan, gitu. Untuk makan, untuk hidup dan memperoleh tenaga agar dia bisa belajar dengan serius. Kemudian yang kedua adanya kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Jadi kadang anak sabar, tahu nggak? Dia butuh diperhatikan. Kadang kalau ibu gurunya cantik, kadang anaknya mereka laki itu sok sabar sekali perhatian. Mungkin guru punya pengalaman bisa ceritakan. Ya mungkin. Terima kasih. Kebetulan saya punya pengalaman anak didik saya. Dia selalu kepo dengan apa yang selalu saya lakukan. Tetapi saya juga berusaha ingin selalu dekat dengan mereka, meski saya batasi juga. Karena pada dasarnya antara guru dengan siswa memang harus ada perbedaannya ya, walaupun kedekatan emosional itu juga dibutuhkan agar anak itu bisa tidak mentalnya itu bisa bisa naik, bisa menimbulkan kepercayaan diri. Terima kasih. Ya, kalau kita di sini kan sebagai guru sekolah dasar, ya, biasanya ini terjadi atau sering terjadi di kelas di SMA, SMK, di mana semua muridnya misalkan laki-laki, ketika melihat ibu guru perempuan ada yang sok sabar. Tapi alhamdulillah kalau di lingkungan SD sekolah dasar itu ya sewajarnya saja terkait tentang kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua adalah kesenangan atau fun, di mana salah satu contohnya yaitu di mana anak itu bisa sambil bernyanyi, kadang bisa bermain sendiri sambil ngelamun, membayangkan yang tidak tahu kita bagi seorang guru, tapi dia bisa memperhatikan dan menjawab semua pertanyaan yang kita berikan. Ya, jadi cara belajar mereka salah satunya tadi bisa sambil bermain atau bahkan bisa sambil bernyanyi. Nah, itu adalah salah satu cara biar memberikan kesenangan untuk dalam belajar. Yang keempat yaitu tentang kebebasan atau freedom, di mana anak akan juga ingin merasakan sebuah kebebasan dalam belajar, ya, terkait misalkan ada kelas terus Pak, yuk kita jalan-jalan keluar. Nah,
agar lebih merasakan seperti burung terbang, tidak di dalam kelas. Dan setelah terakhir kemudian adanya penguasaan atau di mana di sini ada sebuah penguasaan. Nanti ada sebuah contoh kita bisa melihat bersama-sama, ya, biar ada lebih paham tentang kebutuhan dasar manusia, tentang kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, kesenangan, kebebasan serta manusia. Selanjutnya, di mana di sini ada sebuah posisi kontrol restitusi, di mana ada motivasi. Di situ ada identitas yang gagal, artinya kontrol dari luar. Di sini posisinya dia menghindari sebuah hukuman, ya, karena adanya penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Nah, di situ adalah identitas yang gagal. Di mana guru berbuat, contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti, menyindir, ya, itu dari perkataan. Contohnya yaitu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu titik-titik. Nah, kemudian ada ibu kecewa sama kamu, bapak kecewa sama kamu. Kenapa kamu tidak seperti ini? Nah, akhirnya seperti itu. Nah, kemudian ada kemudian ada memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga malah lagi. Dan seperti itu, siswa berbicara, dan jangke, kok Pak Guru mesti kesuman. Orang seperti ini, kok kesuman. Misalkan kata-kata seperti itu, kita dalam posisi penghukum. Kemudian dampak pada murid itu mengulangi sebuah kesalahan. Ada anak yang caper tadi, dari contohnya Ulfa, dia pasti selalu melakukan kesalahan, dan namanya mengulang lagi kesalahan yang tadi, biar diingatkan oleh ibu guru yang tersamping di sana. Nah, itu adalah dalam posisi penghukum. Kemudian ada membuat posisi orang yang bersalahnya, yaitu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Itu maafkan saya, Pak, kata-kata yang murid diucapkan. Kemudian dampaknya bagi murid merasa rendah diri, ya, terkait. Kemudian ada identitas yang berhasil atau sukses, yaitu kontrol dari luar. Salah satunya yaitu sebagai teman, di mana guru berduanya yaitu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kata-katanya yang contohnya, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak, ya, ayo kerjakan demi bapak guru. Masa kamu tidak mau ingat tidak ibu pernah membantu kata-kata yang diucapkan sebelum. Kemudian dari hasilnya itu menjadi keterbalikan. Kemudian kata yang di dunia berkualitas yaitu murid meletakkan guru di sini sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Itu yang diucapkan murid. Saya pikir bapak atau ibu guru atau teman-teman saya ternyata begitu. Kemudian efeknya yang dikumpulkan oleh temannya lemah dan tidak mandiri, masih tergantung kepada bapak ibu guru. Jadi ada beberapa posisi yang memang kita butuhkan, kadang sebagai penghukum, kadang membuat orang merasa bersalah, kadang juga teman. Nah, yang ini adalah posisi sukses yang selanjutnya, yaitu pemantau, di mana guru berdua menghitung dan mengukur yang diucapkan guru atau berkata apa peraturannya. Jadi berkaitannya tentang tata tertib yang sudah disepakati, guru itu sebagai pemantau atau pengingat. Kemarin peraturannya seperti ini. Ya. Kemudian hasilnya kesesuaian diri bila diawasi, menyesuaikan diri bila diawasi. Tapi ketika tidak diawasi, ya kalau kita terbawa gurunya seenaknya sendiri. Ketika ada peraturan di dalam kelas tidak boleh makan saat pelajaran berlangsung. Tapi kalau ketika gurunya tidak berangkat, ya mereka, atau ketika gurunya sudah lama izin ngaku, ya dia makan.
Selanjutnya beberapa dari siswanya atau muridnya itu murid mengatakan guru peraturan dan hukuman di dunia berkualitas, yaitu kata yang diucapkan murid, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, ya, kemudian berapa halaman yang harus saya tulis. Selanjutnya dampak pada muridnya yaitu memberikan pada survei atau hadiah untuk diri. Jadi terkait dengan itu dia mengharapkan sebuah adanya reward yang mengharapkan. Yang terakhir adalah identitas berhasil atau sukses, yaitu kontrol diri terkait dengan posisinya, yaitu 5 posisi kontrolnya yaitu manajer. Yang pertama dulu berdua yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kata-katanya, apa yang kita yakini, kemudian apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi dalam posisi manajer ini biasanya dulu melakukan pendekatan-pendekatan atau pertanyaan-pertanyaan normatif sebelum ke permasalahan. Nah, di sini dalam bahasanya menguatkan pribadi. Jadi pribadi itu dikuatkan, dia bisa mencari solusinya sendiri dengan bimbingan sebagai seorang guru. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian kata-kata yang diucapkan yaitu bagaimana caranya saya bila memperbaiki keadaan, dampaknya mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki. Biasanya guru dan posisi manajer ini lebih ke mencari sebuah solusi bersama-sama, kemudian meminta siswa untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Monggo, mungkin dari Bapak Ibu guru, dari kelima posisi kontrol ini, coba bisa diceritakan posisi kontrol dari Bapak Ibu guru. Saya ada di posisi yang mana? Untuk terima kasih Yogi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Berdasarkan pengalaman pribadi saya sebagai seorang pendidik, saya biasanya menerapkan posisi kontrol itu sebagai seorang teman maupun pemantau. Karena pengalaman saya sebagai seorang pendidik selama ini lebih sering di kelas rendah. Jadi kalau saya menerapkan sebagai seorang penghukum, itu biasanya akan membuat siswa menjadi akur. Jadi saya lebih sering sebagai seorang teman maupun pemantau. Kalau untuk sebagai seorang manajer, saya rasa saya baru mengetahuinya setelah mengikuti CGP ini. Jadi ternyata walaupun dianggap berhasil posisi kontrol sebagai seorang teman dan pemantau, tetapi masih motivasi yang ada itu masih motivasi eksternal, belum motivasi internal. Sedangkan yang kita harapkan untuk disiplin positif ini nantinya yaitu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri murid, yaitu motivasi internal atau intrinsi. Begitu Pak Mufti. terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Bibi. Ini ada lagi Bapak Ibu guru yang ingin menyampaikan posisi dalam diri di kelas. Ya. Pak Juni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tulisannya apa? Oke, kalau untuk saya sendiri hampir mirip dengan Bu Bibit ya. Saya untuk identitas dari keberhasilan saya dalam mengajar kepada anak didik saya yaitu sebagai pemantau. Kalaupun saya sebagai manajer kayaknya agak sulit, soalnya belum mampu lah setaraf itu. Tapi untuk saya sendiri atau pribadi yaitu dari pemantau. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Juni. Ini ada lagi Pak Bisi. Untuk posisi kontrol saya itu sebagai teman.
Itu saja. Ya, terima kasih. Kekurangan Pak. Cek tes ya. Ada lagi kalau itu apalah? Monggo. Ya ini kan mau Pak dicoba. Terima kasih Mas Lutfi. Apa yang disampaikan di posisi terkait dengan 5 posisi kontrol itu ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, faktor, dan jadi bukan ini saya menyampaikan apa namanya harus tidak sesuai. Jadi selama saya jadi guru mulai dari 2010 sampai 2024 ini saya akan dengan Pak Nurul itu selama saya menjadi guru itu sebagai penghukum atau membuat orang merasa itu saya kira belum pernah itu. Nah, insya Allah saya tidak akan melakukan itu. Jadi posisi saya itu di antara teman dan pemantau mungkin ada kalanya saya sebenarnya. Jadi selama saya mencari dua itu memang apa yang saya lakukan itu memang di posisi teman, di posisi pemantau dan sebagainya. Saya kira itu dari saya. Ya, pertama Pak ya. Tadi untuk Pak tadi ada dia pada teman, kemudian pemantau, KKA ada dia posisi sebagai manajer. Oke, selanjutnya sini agar lebih jelas kita akan melihat begini posisi penghukum. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus pilih lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu seorang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu contoh video di mana posisi ibunya itu sebagai penghukum. Ya, ini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu terkait video itu agar lebih jelas. Dari ekspresinya Bu Guru sudah terlihat ya, makanya melotot, kemudian suaranya keras, bahkan membentak seperti itu. Dan tiba-tiba dia memberikan hukuman tanpa dia tahu apa, tanpa gurunya tahu apa yang menyebabkan dia terlambat. Tiba-tiba disuruh lari ke lapangan. Nah, dia kan akhirnya apa salah saya Bu? Jadi kita lihat istrinya di mana nada suara tadi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, jarinya bahkan sering menunjuk-nunjuk murid. Dampak pada murid, yang jelas pasti muridnya menunduk, merasa jadi kayak mau marah tapi saya salah, kemudian ada rasa sifat mendendam atau bersifat agresif. Apabila terdapat anak yang memang dari segi mentalnya sudah di rumah dimarahi ibunya, di sekolah sudah dimarahi oleh guru, itu kan ada sifat awas. Selanjutnya bisa jadi sudah kembali hidup murid tersebut akan ketika mencoret bukunya atau meja tulisnya dia akan mengulangnya lagi. Tapi belum lagi setelah sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru, dia akan menggores kendaraan tersebut. Ini yang saya pernah alami ketika SMA. Ketika ada yang suka, kita bersedang ke kendaraan dulu.
bahkan tidak segan-segan kita membebesi sepedanya dan motornya. Nah, itu adalah satu dampak dari kita sering zaman dulu itu posisi saya ketika itu sudah dihukum. Ya, ada sifat dendam dan ingin membalas. Selanjutnya ada video yang kedua. Oke, monggo Bu. Ini menurut pengalaman saya, jujur saya pernah di posisi itu. Saya pernah menghukum anak seperti itu. Dan ya saya merasa bersalah. Tetapi memang anak ini dapatnya luar biasa dan berkali-kali melakukan kesalahan yang sama. Jadi saya jengkel. Tapi di balik kejengkelan saya juga merasa kasihan. Nah, pada akhirnya sebagai rasa bersalah saya, kemudian saya bimbing, saya panggil secara pribadi, dan akhirnya alhamdulillah anak ini sedikit demi sedikit berubah menjadi lebih baik. Begitu pengalaman saya seperti itu. Betul sekali, Bu. Biasa. Ya. Selanjutnya video yang kedua, posisi membuat rasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Oke, di posisi yang kedua, apakah ada ruang guru dalam posisi ini? Apa ini? Pasif enggak? Terkait tentang membuat perasaan bersalah. Kalau posisi ini juga pernah, tapi yang selama saya pengajian, saya mengajar sudah 2012 sampai sekarang, hampir 12 tahun itu yang seperti yang disampaikan Bu dia tadi, memang saya juga pernah mengalami seperti itu. Memang anak itu dia betul luar biasa. Dan bagaimana? Nanti akan kepada Pak Jenengan, kalau ada anak yang seperti itu sudah dinasihati berkali-kali kok tidak mempan, ya. Apa dari guru kita yang harus kita lakukan seperti itu? Tidak kembali ke tadi ya. Yang ini juga saya sudah pernah. Ya, sebagai seorang guru kan kita merasa oh ya saya bersalah ya. Kalau setelah itu kan kita refleksi dulu. Sebenarnya seperti itu. Kadang kita ya maaf sebagai bukti kita sudah tahu sebenarnya tidak baik. Tetapi ketika anak yang seperti itu sebagai guru itu apa yang harus kita lakukan seperti itu? Mungkin itu pertanyaan dari saya kepada Pak Menteri. Selanjutnya, terima kasih. Ya, terkait tentang apa yang harus kita lakukan ketika ada anak, tapi Bu Tias juga sudah menjelaskan bukan pendekatan lebih ke individu dengan individu. Ini dia ada permasalahan lain, ada permasalahan di keluarganya, atau bahkan ada permasalahan dengan temannya. Karena memang ada sekarang kan masih ada yang membuli ya, itu juga bisa membekas di hati. Kadang dia tidak mau sekolah, atau kadang dia melakukan hal-hal yang ada lebih ekstrim, bisa melukai temannya karena dia ada efek-efek dari mungkin dia bisa ada trauma atau ada pengen membalas tapi tidak berani akhirnya ke temannya. Jadi kita perlu adanya pendekatan individu lebih ke anak dengan
berarti dalam posisi teman, artinya bisa lebih dekat. Nah, ini adalah kaitannya dengan posisi yang selanjutnya. Pak. Dalam posisi tadi, ya, posisi ini dulu bersuara lebih lembut dari yang pertama tadi, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bahkan merasa bersalah atau rendah diri. Itu ya. Kemudian dapat dari murid akan merasa bersalah, ya. Kemudian bersalah telah mengecewakan ibu guru atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang berbeda dan tidak sanggup membagikan orang lain karena nanti sifat gurunya, kamu tidak kasihan sama bu guru namanya, karena anak itu. Berarti memaksa anak itu secara tidak langsung psikologisnya bisa langsung saya kasihan dengan bu itu psikologisnya. Nah, ini posisi yang ketiga itu sebagai teman. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang orangnya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Oke, ini adalah posisi yang sebagai teman. Ya, ini salah satu ciri-cirinya. Itu dulu pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, kemudian ada posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif tergantung situasi dan kondisinya. Jadi posisi ini bisa berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Hal negatifnya dari posisi teman adalah bisa satu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata murid, saya telah kecewa, nanti kecelakaan dan tidak mau lagi bersama. Kadang ada posisi ini bisa bersifat positif, di mana contohnya misalnya kita perlu melakukan pendekatan secara persuasi dengan tanya dengan anak. Kita berproses sebagai teman. Nah, akhirnya dia mau terbuka dengan kita, mau membuka masalah-masalah yang dia hadapi selama. Ya. Selanjutnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi ada merasa sifat ketergantungan. Masuk selanjutnya posisi sebagai pemantau atau kita. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Dalam posisi ini itu pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi guru tadi contohnya itu mengingatkan tentang peraturan yang ada di sekolah. Mulai jam berapa ketika sekolah itu dimulai jam pelajarannya. Nah, jadi bisa memberikan sedikit solusi pada anak tersebut. Kemudian kondisi muridnya memahami konsekuensi harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan satu emosi yang berlebihan
menjadi marah atau membuat merasa kesal. Dari dalam posisi ini siswa bisa memikirkan apa konsekuensinya yang ia dapat ketika tidak tepat waktu ketika melakukan pelajaran. Yang terakhir pada posisi restitusi atau posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Karen. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Karen? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Karen adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Karen? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Karen akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Karen ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Karen? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Karen, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, ini dalam posisi terakhir yaitu posisi manajer, di mana posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalah sendiri. Jadi untuk fokus pada muridnya, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu perlu terjadi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi dalam posisi ini, saya juga sudah mendapat ketika ini ditetapkan di kelas tinggi, karena kita sudah bisa melakukan pendekatan persuasif, jadi bisa ditanya dengan enak, dijawab juga enak, anak bisa memikirkan apa konsekuensinya dan tanggung jawabnya. Selanjutnya dalam jaringan kelas yaitu adalah jaringan pendidikan atau basic universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bangsa. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Di sini menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari diri mereka sendiri. Seorang yang akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi siswa dituntut untuk membuat keyakinan kelas dengan bahasanya, dan nanti ada syarat dalam menyusun keyakinan kelas yang akan itu lebih dijelaskan dari diri nanti. Kemudian ini salah satu dalam menyusun keyakinan kelas selalu bersifat positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang dirinya berkomitmen terhadap setiap tugas senantiasa. Nah, ini terkaitannya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Di sini hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi tadi contohnya tadi, dia murid tidak tahu apa-apa, dia suruh lari ke lapangan selama sebanyak 2 kali. Dan ketika membantah dia ditambah lagi. Jadi murid itu tidak tahu apa konsekuensinya, tiba-tiba satu arah dari guru memberikan hukuman secara langsung. Ya, sedangkan konsekuensi itu dia sudah jelas, sudah sepakati, dan dia tahu apa hukumannya, dan nanti ketika dia melanggar, dia tahu konsekuensinya. Seperti itu salah satu. Selanjutnya, ini kalau Ibu silakan
Yang pertama ini lari keliling lapangan basket 2 kali, termasuk apa? Hukuman. Oke, membersihkan coretan yang juga di meja. Oke, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat. Hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya yang sudah dicoret. Kita lihat ya, benar sekali. Selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Di mana dalam segitiga restitusi ini, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di mana ini kita lihat ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di mana setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita ada melakukan restitusi pada anak. Pak guru juga pernah melakukan kesalahan itu. Pak guru juga pernah melakukan itu. Ya, seperti itu kata-kata yang digunakan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi Pak guru juga pernah melakukan itu. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan itu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di mana kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita menanyakan kalau tidak itu pada anak. Pasti kamu terlambat sekolah. Ada hal yang terjadi pada kamu atau kamu pasti kamu kenapa terlambat sekolah? Anak bisa memberikan jawaban ketika dia terlambat. Oh saya tadi malam aku Pak nonton wayang, nonton ketoprak. Nah tidak digabungkan ibunya seperti itu. Jadi itu ditanyakan kepada dia. Dan ada kata BFI untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Yang akhir keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Misalkan dia melanggar sebuah keyakinan kelas, kita ingatkan kembali kepada murid keyakinan kelas apa yang pernah kamu lakukan. Misalkan tidak boleh makan di dalam kelas ketika pelajaran. Nah, jadi ketika dia ingat itu tidak akan melakukan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita bisa menanyakan. Pasti dia punya tujuan untuk hidup. Dia tujuan untuk belajar itu ingin aku apa? Jadi kita ditanyakan. Nah ini langkah-langkahnya tadi ya. Itu teori kontrolnya dalam rangka menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Itu semua perilaku memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal dan dari dalam diri siswa utama. Itu penutup dalam paradigma disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merealisasikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai pemong atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Sekian itu dari saya. Ini ada sebuah reflektif. Nanti saya minta rekapkan lomba yang isi, kemudian nanti saya minta video dan refleksi dari Bapak Ibu sekalian. Ya itu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.